Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memegang peranan penting di sektor kelautan. Namun, hal yang mengejutkan adalah Indonesia dinyatakan sebagai kontributor sampah laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, dengan estimasi 0,48 sampai 1,29 juta metrik ton per tahun. Sampah laut atau marine debris menjadi penyebab kerusakan ekosistem laut, kesehatan masyarakat pesisir, dan estetika yang bertentangan dengan tujuan pembangunan keberlanjutan atau SDGs nomor 14, yaitu Life Below Water. Melihat besarnya dampak yang disebabkan oleh marine debris, lantas mengapa kita tidak mengubahnya menjadi energi terbarukan untuk mewujudkan SDGs nomor 7, yaitu Affordable and Clean Energy. Saat ini, digitalisasi informasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan sedang marak digunakan di berbagai sektor. Hal tersebut menjadi solusi bagi sektor kelautan, khususnya marine debris. Maka hadirlah Ultras, penerapan kecerdasan buatan di ekowisata pesisir demi mewujudkan Indonesia bebas marine debris 2030. Ultras merupakan sistem yang diterapkan untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengubah sampah menjadi energi terbarukan secara mandiri. Mulanya, stasiun Ultras akan dibangun di wilayah pesisir sebagai pusat pengolahan berbagai jenis marine debris dan akan menjadi pangkalan AUV dan ASV. Autonomous Underwater Vehicle atau AUV akan bertugas memonitor dan membersihkan sampah dalam laut. Dilengkapi dengan manipulator yang berada di dalam awak instrumen, memungkinkan AUV menangkap sampah di kolom hingga dasar perairan. Berbeda dengan Autonomous Surface Vehicle atau ASV yang diterapkan di area permukaan laut. Baik AUV maupun ASV sudah diterapkan metode deep learning yang dapat membedakan jenis sampah yang tersebar di perairan. Sampah yang didapat akan dikumpulkan di Waterways Recycle. Waterways Recycle terbagi menjadi 3 fraksi yang akan mengolah sampah menurut jenisnya. Sampah bermula didistribusikan pada fraksi pertama, di mana terdapat pusaran air dan dinding fraksi yang dilapisi medan magnet, sehingga terjadi pemisahan antara sampah logam yang tertarik pada dinding fraksi dengan sampah non-logam yang diteruskan oleh pusaran air menuju fraksi kedua. Fraksi kedua memisahkan sampah non-logam ke dalam golongan organik dan anorganik dengan menggunakan sensor inframerah, sensor induktif, dan sensor capacitive proximity. Sampah organik akan diinsinerasi menjadi sampah anorganik, kemudian akan diolah dengan suhu tinggi untuk menghasilkan uap sintesis. Pada fraksi ketiga, sampah anorganik akan langsung dilakukan pembakaran. Uap hasil pembakaran dari fraksi kedua dan ketiga menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik lalu disimpan di generator. Output yang dihasilkan dari fraksi pertama, yaitu logam hasil recycle yang dipanaskan dengan suhu tinggi dan dimurnikan dengan metode elektrolisis. Fraksi kedua dan ketiga akan menghasilkan sumber energi listrik yang bermanfaat. Ultras memiliki keunggulan yaitu menjaga ekosistem laut dari marine debris, membuat sistem mandiri untuk mengumpulkan dan mengolah sampah menjadi energi terbarukan, serta menciptakan akses listrik yang luas bagi masyarakat yang membutuhkan. Implementasi tahap awal sistem Ultras akan diterapkan di Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu terletak di Provinsi Jakarta, memiliki sekitar 700 kepala keluarga, serta menghasilkan sekitar 40 ton sampah dalam sehari. Ultras dapat menjadi solusi permasalahan tersebut meninjau dari hasil proyeksi perhitungan konversi sampah menjadi listrik menurut MONIS 2016. Sistem Ultras dapat mengubah 40 ton sampah menjadi 1.200 kWh. Yang kemudian dibagikan ke setiap kepala keluarga sebagai akses listrik sehari-hari. Marine debris memang merupakan masalah bagi kita semua, akan tetapi semua itu dapat ditanggulangi dengan teknologi sistem Ultras untuk memanfaatkan sampah menjadi material baru dan energi terbarukan. Ultras, say goodbye to trash with trust.